Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan ikatan ionik pada bagian energi gizi. Sebelumnya kita sudah bahas daur Born-Haber. Kita back sebentar ya. Ini adalah salah satu contoh daur Born-Haber untuk magnesium oksida. Atau kemarin kita juga sudah membahas daur Born-Haber untuk NaCl ya. Di dalam daur Born-Haber untuk NaCl ini ada tahap yang dimana ada delta H5 ini. Di dalam delta H5 ini melibatkan energi pemasangan kation positif dan ini kation dan anion ya, ada energi pemasangan dan ada energi gizi. Atau yang lebih lengkap mungkin di sini ya, ada energi pemasangan dan ada energi gizi. Energi gizi ini energi yang dibutuhkan untuk merubah 1 mol NaCl dalam fase gas menjadi 1 mol NaCl dalam fase padat. Kan sesudah ini Na plus sama Cl- ini berpasangan, dia akan menghasilkan NaCl. Tapi fasenya di sini masih fase gas. Nah, perubahan dari fase gas ke fase solid ini melibatkan satu energi yang disebut dengan energi gizi. Nah, energi gizi itu bagaimana cara memperkirakannya atau cara menghitungnya? Di sini kita lihat ya. Ketika saat terjadi gaya tarik elektrostatis antara kation anion tadi pada fase gas yang akan menghasilkan senyawa ionik pada fase padat, akan dilepaskan sejumlah energi. Energi yang dilepaskan itu disebut dengan energi gizi. Energi gizi adalah itu ya 1 mol ya. Catatannya adalah 1 mol. Energi gizi bersifat eksotermis karena apa? Karena ada tarik-menarik antara kation dan anion. Tarik-menarik ini akan bersifat eksotermis atau energi akan dilepaskan ke lingkungan ya. Sebagian ini ya, sebenarnya ada beberapa rumusan untuk energi gizi. Salah satunya itu adalah menurut Kapuscinski. Nah, menurut Kapuscinski di sini ada rumusnya ya. Di sini langsung saya pindah ke yang bagian bawah ini. U sama dengan 120.200 kali V kali Z plus kali Z min per R0 dalam kurung 1 min 34,5 per R0. Apa bedanya dengan yang atas, Bu? Kalau yang atas ini masih sebanding. Energi gizi itu sebanding dengan apa? Besarnya muatan dan berbanding terbalik dengan jari-jari. Ini muatannya, ini jaraknya antara kation dan anionnya. Nah, itu dia di sini tandanya masih sebanding ya. Tapi kalau di sini sudah ada faktor nilainya, sebandingnya itu sebanding berapa, itu di sini 120.200 kali V kali Z plus Z min ini. Z plus Z min ini sama dengan ini ya. Kalau di atas di sini adalah Q plus Q min, ini sama. Terus kemudian D ini sama juga dengan R0. R0 itu berarti penjumlahan antara jari-jari kation dan jari-jari anion ya dalam satuan pikometer di sini. Z plus Z min tadi kan muatan antara kation dan anion. Kalau kation misalnya kita punya NaCl, maka ini plus 1, ini minus 1. Kita punya CaO, berarti ini plus 2, ini minus 2. Untuk muatan anionnya, nilai minusnya itu dimasukkan ya untuk memperkirakan nilai energi gizinya. Dari sini sebenarnya kita bisa tarik kesimpulan umum, artinya dari rumusnya itu bisa kita lihat. Kalau muatannya itu kan ada di bagian atas ya rumusnya ya. Artinya semakin besar muatan, maka berbanding lurus dengan energi gizi. Tapi energi gizi itu berbanding terbalik dengan R0 ya, atau jumlah antara jari-jari kation dan anion. Semakin kecil jari-jari kation dan anion, maka energi gizinya akan semakin besar karena pembaginya kecil. Nah, di situ ada V. Apa Bu V itu? V itu adalah jumlah ion per spesies senyawa ioniknya. Misalnya saya punya NaCl, maka ini jumlahnya 2. Misalnya saya punya Ca dan O, ini jumlahnya 2. Kalau saya punya MgCl2, maka jumlahnya ini adalah V-nya adalah 3. Gitu ya. Nah, itu. Oke. Sekarang kita coba lihat di latihan soal. Jika diasumsikan jarak antara kation dan anion hampir sama, berarti R-nya dianggap sama.
nilainya atau tidak berbeda secara signifikan, maka tentukan senyawa ionik mana yang menghasilkan energi gizi paling besar. Berarti di sini jarak tidak, jari-jari atomnya tidak diperhitungkan, berarti kita hanya memperhitungkan apa? Muatan tadi, Z plus Z min, terus kemudian selain muatan adalah jumlah tadi, V-nya, jumlah atomnya. Kalau kita punya sodium chloride, maka NaCl ya. Kalsium chloride, maka CaCl2. Kalsium nitrate ya, ini nitrida, apa berarti? Ca3N2 karena N3 minus nitrida. Sodium oxide itu adalah Na2O gini ya. Terus kemudian kalsium oxide itu adalah CaO. Kalau kita lihat dari muatannya, maka di sini kan muatannya positif 1, negatif 1, V-nya 2. Dari sini positif 2, negatifnya tetap 1 karena jumlah Cl-nya sudah dihitung di sini 3. Ini berarti 2 plus sama 3 minus jumlahnya 5. Ini plus 1 minus 2 jumlahnya 3. Ini plus 2 min 2 jumlahnya 2. Dari sini kita bisa lihat mana yang kira-kira akan menghasilkan energi yang paling gizi yang paling besar. Tadi rumusnya adalah 120.200 kali V kali Z plus Z min. Terus kemudian ini dibagi jari-jari ya. 1 min 34,5 per R0. Kalau kita lihat kan V-nya ini yang paling besar adalah yang sini. Muatan plus, muatan minusnya juga yang paling besar adalah yang sini. Tadi ada asumsi bahwa R0-nya dianggap tidak berpengaruh. Berarti hanya dipengaruhi oleh faktor ini. Maka dari gizi-gizinya itu bisa kita jawab bahwa yang paling besar adalah kalsium nitrate. Dari soal yang pertama. Soal yang kedua, pernyataan di bawah ini yang benar adalah energi gizi MgF2 lebih kecil dari MgCl2. Sekarang ini berarti selain pengaruh Z plus, Z min, pengaruh V, ini juga pengaruh jari-jari ya. Energi gizi MgF2 versus MgCl2. Kalau kita lihat muatannya sama-sama berapa? Plus 2 sama minus 1 dengan V-nya sama-sama 3. Yang berbeda adalah antara F min sama Cl min. Kita tahu jari-jari F min itu lebih kecil. Kalau pembagi di F min ini lebih kecil, harusnya energi gizi dia lebih besar. Ya. Energi gizi NaCl lebih kecil dibandingkan KCl. Berarti ini yang berbeda apa? Plus minusnya sama, jumlahnya sama. Yang berbeda adalah antara Na sama K. Ya, harusnya yang lebih kecil, yang lebih kecil ukurannya yang mana? Ini, karena ini lebih kecil ukurannya, ini pembaginya lebih kecil, maka energi gizinya harusnya lebih besar. Ini yang pilihan C, energi gizi KCl lebih kecil dari MgCl2. Sekarang kita punya ini ya, kan kita punya Na, Mg begini ya, terus kita punya K, Ca gini ya. Terus di sini ada apa? Cl apa namanya? Cl2 ya. Jumlahnya dulu. Kita lihat V-nya. Ini sebentar saya hapus dulu. Bisa nggak ini saya hapus seperti ini? Oh, nggak bisa. Ini harus lewat dihapus di atas. Oke, no, this one. Oh, sebentar, kenapa nggak mau ini? Oke. I don't know, sebentar ya, biasanya mau kok dihapus, dia mau kok. Ini nggak tahu kenapa nih. Sedang nggak mau. Oke, kita lanjutkan aja. Dia nggak mau. KCl sama MgCl2 ya. MgCl2 itu berarti kan MgCl2
MgCl2 ini kan berarti Mg-nya itu di sebelah sini dibanding dengan K. Jari-jarinya kan ke kanan kan jari-jari semakin kecil ya, ke bawah jari-jari semakin besar. Berarti Mg ini kan jari-jarinya lebih kecil. Jumlahnya di MgCl2 itu 3 V-nya. Sedangkan di KCl jumlahnya adalah 2 V-nya. Jari-jari juga MgCl2 yang lebih ini kan dari jumlahnya ini lebih banyak, jari-jarinya lebih kecil. Jadi kalau kita lihat maka memang benar yang harusnya ininya lebih besar itu adalah ini. Coba kita cek dulu yang lain ya. MgO lebih kecil dibandingkan CaS. O sama S, O-nya lebih kecil ukurannya. Terus Mg sama Ca-nya di bawah ini lebih kecil sehingga MgO harusnya lebih besar. Energi kisi NaF lebih kecil dibandingkan NaCl. NaF terus kemudian sama NaCl. NaCl harusnya lebih besar ya. Jadi jawabannya memang ini. Gitu. Dari situ bisa kita analisis ya, atau kita lihat pengaruh daripada jari-jari tadi. Oke, ini saya nggak tahu kenapa nggak bisa dihapus ini. Oke, hilang semua. Oke, nggak apa-apa wis. Dari sini bisa tahu ya jawabannya ini tadi kalsium nitrit yang sini jawabannya juga C. Oke, next kita move ke sini. Kisi kristal dari senyawa ionik. Sebenarnya ini dia tidak ini ya, tidak masuk ke materi. Jadi kita karena di kurikulum yang baru dia akan masuk ke materi struktur senyawa anorganik ya. Jadi kita skip bagian kisi kristalnya, tapi kita bisa lanjut ke bagian kelarutan senyawa ionik. Jadi saya mengingatkan, kita review kembali. Pertama adalah pembentukan senyawa ionik dari daur Bonn-Haber. Terus setelah terbentuk senyawa ioniknya di dalam daur Bonn-Haber, kita bisa menghitung juga ini energi kisinya. Selain entalpi pembentukan dan lain-lain, kita bisa memperkirakan energi kisi dari persamaan Kapuscinski tadi. Nah, setelah energi kisi ini kita perkirakan dari Kapuscinski, ada hal lain yang bisa kita pelajari, yaitu adalah kelarutannya. Jadi kelarutan ini tentu balikan dari energi kisi tadi, karena energi kisi itu kan pembentukan ke fase padatnya. Tapi kalau kelarutan itu berarti dia akan melawan energi kisi, karena dari padatnya akan kita larutkan. Nah, umumnya senyawa ionik itu larut dalam air, tetapi tidak semua ya. Bukan berarti senyawa yang tidak larut di dalam air itu bukan ionik, tidak seperti itu. Kalau dia memenuhi syarat-syarat dia sebagai senyawa ionik, ya dia berarti ikatannya memang terbentuk berdasarkan ikatan ionik gitu. Cuman memang dia tidak memiliki kelarutan yang cukup baik di dalam air gitu. Karena kelarutan di dalam air itu tergantung pada entalpi larutannya. Apakah entalpi larutannya itu bersifat eksotermis atau endotermis, terjadi secara spontan atau tidak. Nah, pelarutan senyawa ionik tergantung pada besarnya energi kisi dan perubahan entalpi solvasi. Jadi karena tadi mau dilarutkan dari padat kemudian menjadi larut, berarti kan energi kisi itu sangat berpengaruh di sini. Ketika dia memadat, dia akan melepaskan sejumlah energi yang disebut energi kisi. Sekarang kalau dari padatan itu mau dilarutkan, berarti harus ada energi yang cukup untuk melampaui energi kisinya tadi, supaya senyawa ioniknya tadi larut. Nah, setelah larut, baru kemudian ion-ionnya itu akan mengalami solvasi. Berarti ada energi kisi, ada entalpi solvasi di dalam entalpi larutan itu. Di sini ya saya sudah tuliskan, ketika dilarutkan senyawa ionik mengalami peruraian atau disosiasi ikatan menghasilkan kation anion penyusunnya. Energi yang dibutuhkan untuk menguraikan ini itu berarti berbanding terbalik dengan besarnya energi kisi, atau di sini sebutnya min U0 atau min U kisi ya. Kation-kation setelah dia larut tadi akan disolvasi. Selanjutnya dia akan disolvasi. Kemampuan suatu
pelarut untuk mensolvasi kation dan anion itu bergantung pada muatan ion dan jari-jari. Jadi mudah tidaknya suatu kation anion itu disolvasi itu bergantung pada muatan dan jari-jari. Muatan itu kan juga terkait dengan, selain tarik menarik, dia kan juga terkait dengan ukurannya. Semakin besar muatan, ukurannya semakin kecil. Ya, atau interaksi nanti di ini ya, di interaksi atau tarik menariknya itu. Cuman yang faktor lebih dominan bisa kita lihat nanti di ukuran. Coba kita perhatikan gambar berikut. Gambarnya dulu aja. Nih, ilustrasinya. Jadi misalnya saya punya padatan NaCl nih, fase padat ya. Nah, kalau dia sebelum kemudian larut menjadi Na+ dan Cl- di dalam larutan misalnya air gitu ya, maka dia ada dua tahapan yang dilalui. Satu adalah memutuskan tadi ikatan yang ada di ikatan ionik tadi, atau pembentukan kisinya tadi harus dilampaui ya, harus dilampaui balik gitu, atau melawan energi kisinya dengan sejumlah energi. Jadi kalau energi kisinya sebelum ketika memadat tadi dia menghasilkan min 788 kJ per mol, maka di sini pada step 1 min U kisinya adalah menjadi positif 788 kJ per mol, karena dia harus melawan energi kisi yang negatif tadi. Kemudian setelah dia lepas antara Na+ dan Cl- maka ini supaya tidak bergabung kembali, dia akan disolvasi atau dikelilingi oleh pelarutnya. Pada saat proses solvasi ini, nah itu dinamakan entalpi solvasi ya, entalpi delta H solvasi. Di sini kok bukan delta H solvasi, bukan delta H hidrasi. Ketika pelarutnya itu adalah air, maka yang umum dipakai istilahnya adalah delta H hidrasi atau kalor hidrasi di sini ya. Nah, di sini kemudian Na+ akan dikelilingi H2O juga, kemudian Cl- juga akan dikelilingi oleh H2O ya. Di sini. Tentu saja ujung-ujungnya kalau positif ya bertemunya adalah oksigen, kalau dia Cl- negatif maka bertemunya adalah pada bagian positifnya yang mengalami gaya tarik menarik dengan pelarut polar air itu tadi. Nah, dari sini jelas ya. Jadi kalor larutannya kemudian berapa? Totalnya adalah penjumlahan daripada energi kisinya ditambah kalor hidrasinya, delta H hidrasi. Energi kisinya 788. Kalor hidrasinya berapa? Min 784. Dari sini kita bisa lihat bahwa dia nilainya adalah 4 kJ per mol untuk melarutkan 1 mol NaCl ya. Kalor larutannya segitu. Coba kita lihat di sini. Oke, ini adalah rumusan. Jadi delta H larutan itu adalah minus energi kisinya ditambah delta H solvasi daripada kation dan anion. Kalau pelarutnya air, delta H solvasi tadi sama dengan delta H hidrasi. Jadi ada delta H hidrasi kation dan ada delta H hidrasi anion. Delta H solvasi tadi itu atau delta H hidrasi kalau pelarutnya air itu ada rumusnya juga. Dia adalah min 69500 kali Z kuadrat per ReF kilojoule per mol. Dari data ini kita lihat tandanya negatif. Jadi delta H solvasi itu kemungkinan besar itu adalah negatif ya, karena kalau misalnya muatannya adalah positif. Di sini Z adalah muatan ion dan ReF adalah jari-jari ion. Dari sini bisa kita perkirakan berarti kalau muatan ionnya besar maka delta H solvasinya akan negatifnya menjadi semakin besar atau semakin eksotermis. Kalau ReF-nya jari-jarinya kecil berarti entalpi solvasinya juga akan semakin negatif besar atau semakin eksotermis. Jadi kapan entalpi solvasi itu eksotermis? Ketika muatannya besar dan jari-jarinya kecil. Jadi yang mudah disolvasi itu adalah muatan besar sama jari-jari kecil. Ya, jadi entalpi solvasi berbanding lurus dengan muatan ion dan berbanding terbalik dengan jari-jari ion. Ya, energi solvasi yang dilepaskan akan semakin besar, itu tadi sudah saya katakan ya. Makin kuat jika muatan semakin besar
dan ion yang disolvasi ukurannya semakin kecil. Entalpi solvasi kation isoelektronik, misalnya saya punya kation Na+, Mg2+, sama Al3+, ini kan sama-sama isoelektronik. Isoelektronik ini elektronnya sama ya, Na+ ini kan dia 11 lepas 1 kan 10, Mg2 plus 12 lepas 2 kan 10, Al3+ ini 13 lepas 3 kan 10. Jadi lihat dari jumlah elektron itu sama ya, tapi karena muatan semakin besar, maka meskipun jumlah elektron sama, ini jari-jarinya akan semakin kecil ya. Semakin besar muatan positifnya, itu jari-jarinya akan semakin kecil. Kebalikannya kalau misalnya di dalam negatif, semakin besar muatan negatifnya, ukurannya akan semakin besar. Maka entalpi solvasi itu akan lebih mudah. Siapa yang paling mudah disolvasi? Yang muatannya besar, jari-jarinya kecil ya, Al3+. Di sini ada contoh soal. Senyawa ionik PQR dapat larut dalam air melalui proses disosiasi dan solvasi. Oke ya, disosiasi tadi melawan energi gizi dan kemudian disolvasi. Perubahan entalpi solvasi disebut juga dengan entalpi hidrasi jika pelarut yang digunakan adalah air. Jika diketahui nilai Z kuadrat per R, itu kuadratnya harusnya kecil di atas ya, Z muatan ion dan senyawa ion, muatan dari senyawa ionik itu tadi ya, PQR, secara berturut-turut diketahui nilai Z-nya adalah, ini sudah ada datanya, 0,11, 0,12 dan 0,13, dan jari-jari kationnya adalah 90, 78 sama 68. Berdasarkan data tersebut, ini yang diketahui jari-jarinya aja ya. Muatan ion, nilai muatan ion per jari-jari. Jadi yang atas ini sudah diketahui nilai muatan ion per jari-jari, sedangkan yang di bawah ini adalah jari-jarinya saja. Kalau sudah ada data muatan ion per jari-jari, maka tinggal pakai muatan ion per jari-jari ya, tidak perlu membagi lagi. Ini kan bukan data muatan ion saja. Kalau kamu dikasih data muatan ion, lalu dikasih data jari-jari, baru kamu bagi muatan ion per jari-jari. Tapi kalau sudah ada data muatan per jari-jari, maka tinggal pakai itu. Berdasarkan data tersebut, prediksikan urutan kation yang paling mudah terhidrasi. Siapa yang paling mudah terhidrasi? Berdasarkan rumusnya tadi kan 69500 ya kalau nggak salah tadi ya, Z kuadrat per REF tadi ya. Kalau kita lihat semakin besar muatan per jari-jarinya, maka ini akan semakin negatif. Siapa yang paling besar? Kita lihat 0,134 ya, berarti R dulu yang paling mudah disolvasi, kemudian setelah R siapa? Q, baru kemudian P. Kalau kita lihat nilainya, P ini dia hampir 1/10-nya daripada ini ya, 1/10-nya daripada Q dan R ya. Nah dari situ kita bisa prediksikan mana yang akan lebih mudah disolvasi atau lebih mudah terhidrasi di dalam air. Oke. Nah, itu jadi hari ini kita bahas tentang satu tadi adalah ini ya, energi gizinya, menghitung energi gizi dengan menggunakan persamaan Kapuscinski ya. Dari situ kita bisa prediksikan besarnya energi gizi dari suatu senyawa ionik. Setelah energi gizi, kita tadi sudah belajar tentang entalpi larutan. Entalpi larutan itu terdiri dari dua tahap reaksi, satu pemutusan ikatan yang ikatan pada padatannya atau min U gizinya, terus kemudian yang kedua adalah entalpi untuk mensolvasi kation dan anionnya. Entalpi solvasi ini ada rumusnya juga tadi, min 69500 dikali muatan kuadrat per jari-jari. Semakin besar muatan dan semakin kecil jari-jari, maka nilai entalpi solvasi itu akan semakin besar. Jadi kalau punya kation atau anion, ukurannya ini ya kation, kita lihat kation dulu ya, ukurannya semakin kecil, muatannya semakin besar, dia akan semakin mudah disolvasi. Contoh pengerjaan soalnya adalah ini. Oke, tahap yang ini sampai di sini dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di Classroom, nanti kita akan diskusikan bersama. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.